Saya akan menyanyikan satu pujian, namun tidak semua saya akan menyanyikan. Ini di dalam Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang terakhir. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Cukup itu saja ya. Saya kasihi tadi pujian yang saya naikkan, menyanyikan itu ada di dalam Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ayat ini adalah ayat yang terakhir dari mazmur yang ditulis oleh seseorang, yaitu pemazmur Daud. Di dalam ayat yang pertama itu ditulis nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyanyian ratapan Daud dalam bahasa Ibraninya itu Shigayon, artinya adalah sebuah perasaan terbuka atau melebihi sebuah pergumulan. Kalau pergumulan itu mungkin kita simpan di dalam hati, kita merindukan sesuatu, kita bergumul sesuatu, tetapi namanya Shigayon atau ratapan ini itu diungkapkan secara terbuka. Itu melebihi daripada sebuah pergumulan. Nah, mengapa itu terjadi? Di dalam bagian ini dituliskan berikutnya, ini dinyanyikan untuk Tuhan ya, karena Kus orang Benyamin itu. Siapa itu Kus orang Benyamin? Bagian ini mengacu pada Raja Saul yang pada saat itu mengejar-ngejar dari Daud, menantunya sendiri, karena dia merasa terancam dengan kehadiran Daud, yang mana orang-orang Israel mengeluh-elukan dia, mengagungkan dia dibanding dengan Raja Saul. Dari iri itulah menimbulkan sebuah kebencian kepada Daud, hingga akhirnya Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dimanapun Daud berada, di situ Saul beserta dengan pasukan mengejar Daud. Daud pada saat itu menjadi ODP, orang dalam pencarian. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi dia ketika dia meminta pertolongan kepada orang lain. Orang itu memberitahukan kepada Saul, sehingga di mana Daud berada, Saul pasti akan datang ke situ. Karena ada orang-orang yang mengkhianati kesetiaan
terhadap Daud ini. Daud menghindari kejaran dari Raja Saul sampai-sampai dia harus pura-pura gila. Itu yang dialami oleh Daud pada saat itu, sehingga itulah sebuah ratapan yang keluar dari mulutnya, yang disampaikan kepada Tuhan karena mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat yang dialami oleh Daud pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud di tengah-tengah situasi yang ia alami pada saat itu? Karena sesungguhnya dia mengalami tekanan bukan hanya fisiknya yang lelah, harus lari sana, lari sini, menyembunyikan diri, tetapi mentalnya itu pun juga mengalami sebuah tekanan yang hebat. Tentu kita pernah mengalami hal ini, ya. Karena bukan hanya fisik saja, tapi mental kita. Ketika kita mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat, ya, mental kita lelah, capek, dan itu bisa menyerang akan fisik kita. Saya kira itu yang dialami oleh Daud. Apa yang Daud lakukan dengan situasi seperti itu? Seperti itu, Daud dia meminta perlindungan kepada Tuhan. Mengapa dia minta perlindungan kepada Tuhan? Karena Daud menyadari bahwa Tuhan itu adalah perisai yang melindungi dia dari setiap serangan musuh, dari setiap orang-orang yang akan berbuat jahat kepada Daud. Dia minta perlindungan yang dari Tuhan. Nah, kita belajar seperti itu ketika kita ada dalam sebuah tekanan. Mari kita minta perlindungan kepada Tuhan. Saat itu Daud dia minta perlindungan dari teman-temannya, orang-orang yang dulu setia kepada dia, tetapi orang-orang yang dulunya setia kepada dia mengkhianati Daud. Mereka memberitahukan kepada Saul, Daud ada di sini. Itu pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Makanya dia hanya minta perlindungan hanya kepada Tuhan saja. Yang kedua, Daud dia terus berseru kepada Tuhan. Berseru minta, Tuhan kiranya Engkau membebaskan aku. Tuhan itu pribadi yang selalu mendengar setiap tetesan air mata. Jangan malu untuk engkau berseru kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapamu yang baik. Daud sudah lakukan itu. Dia berseru kepada Tuhan dalam situasi seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang ketiga, ia tetap percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, yang akan mengadili sesuai dengan perbuatannya. Ya, kita harus memiliki keyakinan ini bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan hakim yang adil. Dia adalah hakim di atas segala hakim, yang bukan hanya melihat apa yang nampak di luar, tetapi kedalaman hati seseorang Tuhan itu tahu. Makanya Daud dia tetap percaya Allah itu hakim yang adil. Dia pasti akan mengadili siapa yang benar
dan siapa yang salah, dan Dia tahu. Hal inilah akhirnya Daud akhirnya luput dari Saul yang ingin membunuhnya, sehingga ia naikkan pujian kepada Tuhan. Tadi yaitu, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha. Pesan dari pemazmur buat kita semua jemaat Tuhan adalah, meskipun orang benar nampak lemah, tapi akhirnya oleh Tuhan dia akan diberi kemenangan atas orang-orang fasik. Tetaplah engkau hidup benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu adalah hakim yang adil. Ia akan mengadili seseorang dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa memberkati seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu dalam situasi yang dialami oleh mereka, sekalipun sulit, sekalipun sukar. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah hakim yang adil. Engkau adalah perisai bagi anak-anak-Mu. Lindungi mereka semua dengan perlindungan yang dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.